cita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa. Disambut oleh Gresik, disambut oleh Cirebon, disambut oleh Banten, disambut oleh Mataram, disambut kemudian oleh Jogja, disambut kemudian oleh Solo, dan jadilah tanah Indonesia ini barokah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para penyebar Islam itu Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Ba'lawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nggak perlu datang menjajah? Penjajah itu hebat, Anda punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu jaga, bos. Mereka cuma penumpang. Ya kalau numpang harus lumas. Kalau numpang lumasan, betul. Betul. Ini udah numpang kagak lunasa. Yeay. Udah numpang kagak lunasa. Yeay. Kubur-kuburan dirubah namanya. Yeay. Penyebar agama Islam dari Mekah, bos. Lalu bilang dagangan. Arang sakro terus sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu? Maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak ada, kagak level lu penjajah gua. Penjajah mah orang yang hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Seluruhnya yang perang teman-teman kita, pribumi Nusantara, turunan Demarok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabi mereka, memang mereka siap berperang. Tapi lu nya kapan perangnya, lu nya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama anak gua. Tapi lu nya kapan?
Sekarang ini lagi orang-orang masih banyak yang lupa akan sejarahnya, yang tidak memperdulikan, yang peduli pada sejarah. PWILS yang nggak punya duit, PWILS yang nggak punya kekuasaan tanda tangan, yang pura-pura blon aja, yang lain-lain pura-pura selesai aja dulu. Ini kita undang-undangnya belum ada, kan? Gimana lu? 100 tahun lagi sejarah berubah, bukan milik bangsa Jawa, bukan milik bangsa Nusantara, bukan milik bangsa Kalimantan, bukan milik bangsa Sulawesi, bukan milik bangsa Maluku, bukan milik bangsa Papua, bukan milik bangsa Nusa Tenggara, bukan milik bangsa Bali, bukan milik bangsa Madura, tapi semuanya bangsa Tarim sejarahnya, bos. Kalau Anda mau menjaga suatu kaum dengan pecundang, gak usah perang, kuasai aja sejarahnya, rubah makam leluhurnya, belokkan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa jadi pecundang, maka lama-lama ente akan dianggap pecundang, dan diri Anda juga, keturunan Anda akan merasa dirinya pecundang. Makanya beres, 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 beres. Tugas Anda berat, digaji kagak, iuran, sini iuran kiai. Saya nggak tahu kalau ketum diminta iuran kagak, tapi ini dimintain iuran, datang kemari, bos. Kalau bukan keturunan pejuang gak bakal mau masuk PWILS. Gak bakal mau. Udah iuran, diatur-atur, tidur-tidur di kamar enak di pondok Kiai Muharram, disuruh duduk sini, kasih air kagak, kasih kue kagak. Wakil ketua umum masih mending dikasih air putih tuh. Lah ini kagak. Kenapa masih mau? Dalam setiap masa di dalam sejarah peradaban manusia dari masa lalu sampai hari ini, Allah akan wahyukan kepada sebagian manusia di setiap masa jiwa-jiwa pejuang yang rela berkorban. Tidak akan pernah kosong dunia ini dari para pejuang setiap masa, walau kanu qalilin, walaupun mereka itu sedikit saja. Pejuang tidak perlu banyak, bos. Pejuang tidak perlu banyak, karena pejuang dilahirkan di atas dunia ini untuk memperjuangkan orang banyak. Kalau pejuang harus mayoritas, itu bukan lagi pejuang, tapi namanya sudah kesepakatan nasional. Kalau kesepakatan nasional tidak ada nilai perjuangannya. Tapi kalau berjuang, sesuatu kebenaran yang kita perjuangkan, namun yang masih menyadarinya sedikit saja. Lalu kita masuk di dalam kancah itu untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lebih banyak dan mayoritas. Itulah nilai perjuangannya. PBNU hari ini beda dengan PBNU 100 tahun lalu. Betul? Tahu nggak PWILS? PWI? 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 Tahu nggak kalau PBNU NU 100 tahun lalu mirip PWILS hari ini? 100 tahun lalu pendirian Nahdlatul Ulama, apa ada donaturnya? Kagak. Apakah kiai-kiai berkumpul itu ada yang bayar, ada yang ngasih duit? Kagak.
fasilitasi? Kagak. Urunan. Yang ada apa? Urunan. Pendiri-pendiri NU setiap ada acara urunan. Dari mana taunya Kiai? Ada bukti primernya nggak? Ada, bos. Lihat buku sejarah Nahdlatul Ulama karya Hairul Anam. Bagaimana itu sejarah NU pertama kali didirikan? Ya, kiai-kiainya urunan, anggotanya urunan, pedagangnya urunan, santrinya ikut bantu masak. Mirip Kiai Muharrar santrinya. Katanya ada santri Kiai Muharrar yang perempuan cantik-cantik itu pengen punya suaminya Laskar Sabilillah. Neng, ada enggak yang pengen punya suami Laskar Sabilillah? Atau ketua umum dari Laskar Sabilillah? Tapi jangan mau kalau ketemu, lebih baik wakil ketua umum PWILS. Insya Allah barokah, jual murah. Amin ya Rabbal. PWI sebagai penerus perjuangan Wali Songo ini harus minimal 4 hal. Pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum, bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maka penerus Wali Songo, pejuang-pejuang dari PWILS harus mempunyai mental yang sama, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kedua, Wali Songo itu para fuqaha. Wali Songo itu para ulama, para kiai berilmu. Maka PWILS juga harus terus belajar. Jangan mentang-mentang sudah dewasa berhenti untuk menambah ilmu. AI sekarang banyak, tinggal klik Gemini AI yang gratis. Gemini AI kan gratis tuh di Google. Tanya Google, apakah Mbak Alwi yang hurufnya G itu keturunan Bani Hasyim, keturunan Rasulullah, yang hafal hurufnya J1? Nanti AI akan bilang mustahil. Dan kepada para kibin-kibin di rumah, para kibin malu tanya sama PWI, tanya aja sama Google lah, tanya aja sama AI, ChatGPT. Cuma ChatGPT dan seluruh AI dalam cara menjawab ada 3 fase. Jawaban awam, jawaban umum yang sudah biasa untuk dipahami masyarakat luas. Kedua, jawaban data. Ketiga, jawaban analisis. Jadi kalau tanya pertama, Balawi turun Nabi bukan? Sepanjang yang diketahui masyarakat, Balawi keturunan Nabi. Tanya lagi, itu namanya jawaban umum. Tanya lagi dengan data. Kata Kiai Imam, Balawi itu putus karena nama Ubaidillah yang hidup di abad 4 tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang ditulis di abad itu. Anak Ahmad bin Isa katanya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Jawab tuh panjang dia.
Memang ada di Indonesia kiai yang kurang kerjaan, namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia menulis berbagai macam kitab dan buku dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang menyatakan Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu jawaban data. Tetapi ada yang menentang dari Rabita Alawiyah, tidak mau menerima bahwa Balawi itu putus. Menurut Rabita Alawiyah, Balawi tetap sah menjadi keturunan Nabi. Itu data, dari data yang menentang, data yang masih status quo. Nanti analisis bagaimana AI. Katanya kan hasil dari tes DNA-nya Balawi, Habib itu haplogrupnya G. Sementara keturunan Nabi yang secara sejarah dan secara ilmu nasab terkonfirmasi sebagai sah keturunan Nabi yang ada di Yordan, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman, dan keluarga Ar-Rasyid, semuanya haplogrupnya G1. Apakah bisa Balawi sendirian haplogrupnya G, kemudian keturunan Nabi yang lain haplogrupnya J1? Apakah orang yang hari ini mengaku keturunan langsung dari Syekh Sayyidina Ali haplogrupnya bisa beda-beda? Kayak begitu, jawab baru akan jawab mustahil. Jadi kalau di AI kita nggak boleh langsung menerima jawaban pertama. Saya pernah diskusi dengan AI, kenapa ente kalau ditanya pertama kali kayak orang awam, ditanya kedua baru ente jujur? Kami mempelajari psikologi manusia. Kami akan mengetahui apakah yang bertanya ini orang awam atau orang yang berpendidikan. Maka ketika kami pertama kali ditanya, kami akan berikan jawaban orang awam agar tidak mengganggu keimanannya, agar tidak bingung dia dalam kehidupan. Kalau yang bertanya yang mengerti akademis, kami akan jawab secara akademis. Begitu. Makanya silakan para kabair, ibin-ibin seluruh dunia untuk membuka AI, baik yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Jawabannya semuanya sama, bahwa Balawi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diketahui oleh Kemendikbud atau Mendikbud Bapak Fadlizon rahimahullah. Nah, sejarah itu membutuhkan bukti primer. Tidak boleh sejarah ditulis tanpa bukti primer atau bukti yang mendekati primer, yang disebut dengan contemporary record. Apabila sebuah klaim daripada nasab atau sejarah terjadi silencio, argumentum silencio, itu tidak boleh begitu saja ditulis di dalam sejarah kita, karena bisa jadi di situ sudah ada pembelokan sejarah. Telusuri dulu mana ini klaimnya ini orang aku nasab-nasab. Jangan sampai nanti di dalam sejarah kita ditulis mereka sebagai keturunan Nabi lagi. Padahal secara ilmu sejarah salah sekali. Dari mulai pengakuan mereka abad 9 Hijriah, 895 Hijriah, bahwa mereka keturunan Nabi, mereka bikin sebuah buku di abad itu. Kemudian yang diakui ada di abad ke-4 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Di sana banyak kitab ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, sejarahnya ditulis, anak-anaknya ditulis, tapi nggak ada ini anak Ubed yang menjadi leluhurnya Balawi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu hari ini kita suruh nerima. Ini kalau pakar-pakar sejarah yang direkrut oleh Kemendikbud atau Menteri Kebudayaan tidak memahami ada apa di balik klaim itu, kemudian disamakan dengan sejarah-sejarah lain.
argumentium excellentio kemudian diterima sebelum ada yang membantah. Nah ini akan berabe. Semua bisa mengklaim siapapun dari keturunan siapapun, dan dia bisa mengklaim bahwa dia mempunyai andil dalam suatu peristiwa penting apapun di masa lalu. Katanya bendera merah putih ini adalah hasil usulan Habib. Katanya yang namanya tanggal 17 Agustus itu diusulkan oleh Habib. Katanya Habib itu adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Kagak punya alamat. Wali Songo katanya Habib. Bos, Wali Songo itu dihabibkan itu dalam buku mereka mulai tahun 1933, karya Alwi bin Thohir Al-Haddad, orang Bogor. Dia kemudian karena banyak tulisan dijadikan seorang mufti di Johor, Malaysia. Dialah yang pertama kali menyambungkan nasabnya nasabnya Wali Songo bahwa ke atasnya satu keturunan dengan habaib. Untuk apa? Agar di sini mereka nyaman dan bisa mengklaim kepada Anda bahwa Anda harus berterima kasih pada Ane karena dulu keluarga Ane Wali Songo yang nyebarin agama Islam di sini, ente harus bayar pajak sama Ane. Hei kiai-kiai, sebulan sekali ngasih dong 5 juta sama Ane. Itu bos maksudnya. Itu namanya Ketua Umum semalam Syarifatu dari Hilkhair, mencuri sejarah orang lain untuk kemanfaatan dia dengan membelokkan sejarah masa lalu seakan-akan itu milik leluhur mereka. Maka hari ini kita bisa berjalan tegak. Islam di sini dapat kakek aneh, padahal kakek aneh apa kakek ente? Kakek aneh apa kakek ente? Lu ngaku-ngakui kakek orang lain, aduh jijik. Katanya Wali Songo itu Balawi itu datang menyebarkan Islam. Wali Songo itu Balawi. Apakah Wali Songo itu datang untuk menjajah? Enggak, kata audien video. Iya kan tanyanya Wali Songo. Wali Songo berjasa apa tidak berjasa? Tapi Wali Songo bukan Balawi. Ente sama Ane bisa duduk satu panggung, satu majelis, kita uji mana yang mengklaim bahwa Wali Songo itu Balawi, sejak kapan itu ada? Pasti hanya ada di kitab-kitab NTD, hanya ada di kitab keluarga NT. Untuk apa? Syarifah dari Hilkhair mencuri sejarah orang lain tanpa data, bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Makanya tadi ada PWILS dari Sumeneb, banyak sekali PWILS Sumeneb ini hebat. Dia punya apa namanya itu PWILS itu seragamnya paling hebat di Indonesia. Tidak ada seragam PWILS kayak dari Madura. Coba yang dari Madura berdiri semua. Ini lihat PWI Sumeneb, kaosnya paling indah se-Indonesia. Tepuk tangan. Semalam dia bilang sama saya, Kiai, ada makam lagi yang baru dibangun, makam dikasih panjangnya 5 meter deh. Lalu disebutnya siapa? Habib siapa? Bukan Habib dikasih nama ratu. Kalau kasih nama ratu
itu mungkin hanya kesalahan kecil. Kenapa? Walaupun betul misalnya dia salah dapat informasi gaib bahwa ini makam Ratu Sumenep misalnya, itu tidak akan ada konsekuensi logis terhadap perebutan sejarah Madura. Tapi apabila makam baru itu kemudian dikasih merek Habib Abbas Assegaf, ini Habib Abbas Assegaf misal. Nah, ini nama Assegafnya ini akan berkonsekuensi logis di masa depan berubahnya sejarah. Apalagi kalau dimerekin. Ini wafat tahun 1400 Masehi. Bahaya. Berarti ini para penyebar agama Islam yang ada di Madura, udah apa kalah Cakranindra itu kalah sama ini orang yang kita baru tahu sekarang makanya. Gimana urusannya? Ratu Ibu dan sebagainya itu yang 1700-an, 1600 itu nanti akan kalah oleh satu makam palsu yang dimerekin 1400. Nanti sejarah buyar. Menteri Kebudayaan bingung, ini bagaimana? Katanya ini Islam masuk ke Madura oleh Sunan Giri dan keturunannya. Tapi sekarang kok ada lagi yang 1400 itu ada di Sunan Giri. Berarti ini Sunan Giri datang ke Madura. Anak keturunannya waktu Madura sudah banyak orang Islam, berarti Sunan Giri dan keturunannya bukan penyebar agama Islam di Madura pertama, tetapi Habib Abbas Assegaf. Ini yang akan terjadi, bos. Ini matanya kayaknya susah ini ini saya. Ini aku masih gede. Jadi masih mantan. Oh, mantan juga tuh Gus Khairi yang dari Gresik. Kalau Gus Khairi Tegal, ini wajahnya sudah 100%. Karena mungkin dari dulu dia nggak punya duit, jadi nggak pernah dilawin. Kalau Gus Khairi Gresik, dulunya mungkin suka ngasih yang habaib. Jadi masih ada kasih-kasihannya itu di hatinya. Sampai-sampai ketika di Winongan itu, di Winongan, masyarakat mau ada ziarah dari Habib-Habib mau ziarah pada hari itu. Masyarakat Winongan ziarah juga pada hari itu. Kata Panglima Jawa Timur, Kiai, ini kasihan di PWI akan bulat dengan teman-temannya sendiri. Kenapa? Gini-gininya masih temennya, katanya. Masih satu bangsa. Kalau mereka nggak mau turun, nanti yang berantem kita orang pribumi dengan orang pribumi. Lalu bagaimana? Nggak usah kita ngadain acara-acara, biarkan saja mereka. Walaupun mereka ngadain acara, orang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi. Betul? Makanya nggak usah tuh sesuatu hal yang melanggar hukum kita lakukan, apalagi direkam-rekam. Kalau tidak mau melakukan, jangan sampai ada saksi, bos. Betul? Ini rekamnya saking semangatnya berjuang. Tapi yang terjadi di Winongan itu, saudara yang belum tahu, ada makam Mbah Soleh, asli orang pribumi, kiai besar. Lalu ada Habib dimakamin di situ. Dia bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang yang mempunyai peran di dalam masyarakat. Tiba-tiba dibikin makam seperti waliullah, seperti Sunan Gunung Jati. Kiai-kiai yang ada di samping-sampingnya habis, bos, nggak ada ceritanya lagi. Ini kemudian ahli warisnya marah, kemudian berdemo bahwa ini telah terjadi kezaliman. Maka orang pribumi kemudian sudah ratusan tahun
kemudian dipendem, diganti makamnya Habib. Gitu akhirnya terjadi perusakan oleh masyarakat. Cuma salahnya ada di antara kita yang mengabadikan perjuangan. Mereka iya, jadi itu makanya para penegak hukum jangan lihat hanya KUHP, lihat psikologi hukum dan filsafat hukum. Asal-muasalnya apa sampai terjadi? Asal-muasal ada perendahan kiai-kiai Nusantara di tanah Winongan. Ada perendahan makam-makam para aulia kekasih Allah yang dihormati oleh masyarakat setempat, kemudian dihilangkan, ditimpa oleh cukup seorang Habib yang bukan siapa-siapa. Itu yang harus kemudian diusut. Dia berizin apa tidak? Ada nggak izin dari masyarakat? Izin dari nadir kalau dia wakaf, izin dari kepala desa kalau dia tanah negara. Kalau tidak ada berarti dia atas dasar apa membangun semua itu? Padahal ulama-ulama di situ saja yang asli orang situ tidak ada yang membangun cukup sebesar itu. Itu yang harus ditelusuri Bapak penegak hukum, Bapak hakim. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantari memohon kepada para hakim yang menangani kasus Winongan untuk menetapkan Gustam dan Gus Buya tidak bersalah dan mohon namanya direhabilitasi karena dia adalah pejuang bangsa Indonesia. Dan kasus hukum pelaporan dari ahli waris Winongan, ahli waris makam kiai-kiai yang melaporkan pembangunan daripada cukup yang tidak berizin itu harus diusut, diterima, panggil siapa itu yang membangun, atas dasar apa, dan kalau itu melanggar hukum yang seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuis kata sekjen, buat satu pertanyaan ke peserta. Hadiah disiapkan figura PWLS. Pertanyaannya, sebelum pertanyaan, siapa yang mau jawab? Nah ini. Silakan sini. Lari. Dari mana? Dari mana? Dari Majalengka. Oh, di Majalengka. Oh, Kenal dengan Abah Ja'far. alhamdulillah kalau Alhamdulillah. Jadi ini abdi antara dunia. Alhamdulillah. Moga anak tahun ini. Pertanyaan, Kang, ini dari mereka kesatria Majalengka. Siapa namanya Kang? Irsan. Kang Irsan, kesatria Majalengka. Pertanyaan, siapa nama lengkap Sekjen PWILS? Gus Pramedia. Pramedia. Salah. Silakan turun, Kang. Pramedia emangnya Metro TV. Dari sebelah sini, siapa? Silakan. Tapi pertanyaannya akan beda. Tapi jawabannya Ken Ifranendra, bukan Pramedia. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Afif
dari DPC Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Masya Allah, ini kalimatnya. Pertanyaan, Rakornas PWILS yang pertama diselenggarakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa dan di mana? Rakornas pertama PWILS diadakan tanggal 30 sampai 1 Februari 2026 bertempat di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Bain pengasuh Kiai Haji Muharram. Benar. Ini harganya tidak seberapa, tetapi ketika wakil ketua umum yang memberikan harganya 1 miliar rupiah. Baik, ya terima kasih kepada beliau. Untuk selanjutnya yaitu pembekalan yang akan disampaikan oleh Raden Tubagus Bobi Nurfadil. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di hari ini. Di hadapan kita ada ketua umum kita Kiai Haji Abbas Gilyahdi yang kami hormati, kami muliakan. Wakil ketua umum Kiai Ibnu Usman Al-Bantani, Sohibul Bait yang kata Kiai Imat juga Sohibul Musibah yang kami hormati, kami muliakan. Kiai Muharram, matur nuwun sangat sudah berkenan disiapkan tempat, disiapkan untuk pelatihan rapat koordinasi nasional PWI yang pertama. Insya Allah Kiai mendapatkan keberkahan, kemaslahatan, semua masalahnya diselesaikan, ajak kabul, baik Kiai dan keluarga besar, para santrinya dan juga seluruh anggota keluarga PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Stalina. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul di kotanya para wali, negeri Demak. Ini merupakan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah Demak. Tapi juga terkait dengan sejarah dengan para wali Songo. Raden Patah Demak adalah menantunya Sunan Ampel. Jadi Raden Patah Demak itu menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Asiko. Raden Patah Demak juga saudara ipar dari Sunan Giri. Karena Sunan Giri ini memiliki istri putrinya Sunan Ampel juga yang bernama Mutasiah. Raden Patah Demak berbesanan dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo. Raden Patah Demak memiliki putri yang bernama Ratu Kirana Purnama Sidi, menikah dengan Maulana Hasanuddin Banten. Kakeknya saya, kakeknya Kiai Imat, dan orang-orang Banten. Raden Patah Demak juga punya putri bernama Ratu Nyowo, menikah dengan Pangeran Pasarean Muhammad Arifin. Nah itu kakeknya ketua kita, Kiai Haji Abbas Gilyahdi, keturunan dari Demak dari putrinya yang bernama Ratu Nyowo yang menikah dengan Pangeran Muhammad Arifin Pasarean. Jadi Gus Abbas ke Demak, Kiai Imat ke Demak,
pulang kampung, sowan kepada negeri leluhurnya. Dan juga Raden Demak memiliki putra bernama Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono Demak menikah dengan Ratu Pembayun, putrinya Sunan Kalijogo. Nah, berarti Raden Demak itu menantu dari Sunan Ampel, saudara ipar dari Sunan Giri, besan dari Sunan Gunung Jati, dan juga dari Sunan Kalijogo. Nah, kalau yang dari Sunan Kalijogo, Raden Demak berputra Sultan Trenggono. Sultan Trenggono nantinya memiliki putri Ratu Mas Cempoko yang dinikahi oleh Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya Pajang. Leluhurnya dari pendiri NU, Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, bahkan juga dari keluarga Bani Mutamakin. Semalam juga ada King Benda Tamam juga hadir, itu juga masih keturunan Demak juga. Dari Jaka Tingkir dan memiliki putra Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memiliki putri yang bernama Diahwati, ibunya Sultan Agung Mataram. Nah, itu menurunkan Katon Jogja dan Katon Solo semuanya keturunan Demak, dan juga Pajang keturunan Demak juga. Nah, Pangeran Benowo selain memiliki putri Diah Banowati, ibunya Sultan Agung Mataram, juga punya putri yang bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, adalah ibunya Sultan Banten yang keempat, Sultan Abdul Fakir Mahmud Abdul Qadir. Jadi Banten itu kakak sepupu Sultan Banten keempat, kakak sepupu dari Sultan Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi saling bersaudara, saling berkerabat. Nah, inilah yang sesuai dengan sabda Nabi, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi silsilah itu bukan buat sombong rasis-rasis seperti para Habib Alawi yang merendahkan kiai, merendahkan ibu, tapi untuk menyambung silaturahim. Ternyata orang Demak bersaudara dengan orang Cirebon, bersaudara dengan orang Banten, bersaudara dengan orang Jogja, dengan orang Solo, juga dengan orang Madura. Karena Raden Demak juga punya anak yang bernama Raden Pamekasan yang ada di Pamekasan Madura. Jadi Raden Demak bersaudara dengan Madura juga. Jadi silsilah itu untuk menyambung silaturahim, menyambung kerabatan, bukan buat takabur sombong seperti iblis, seperti Habib Alawi. Ya. Mereka itu adalah siahnya iblis, pendukung iblis, mewarisi sifat-sifat iblis. Padahal andai kata keturunan Rasulullah harusnya mengikuti ajaran Nabi, bukan mengikuti ajaran iblis. Kiai Iman tadi juga sudah menyampaikan, para Habib Alawi itu tidak pantas disebut penjajah, tapi penumpang. Nah, saya tambahkan mereka juga parasit yang harus kita waspadai. Para kiai-kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu mereka menghina kiai, katanya kiai yang menikahi syarifah itu tahe, dibilang begitu. Astagfirullah. Ini yang harus kita waspadai. Kedepannya haram para kiai, para ustadz, para ustazah, para ibu menikahkan anak-anaknya dengan Habib, haram. Karena mereka membuat kemudaratan para wanita seperti Mbak Jeda Salim saja itu sama Habib dinikah dengan mahar 100.000 rupiah saja. Udah bosan dibuang, diceraikannya ada para wanita diceraikan lewat SMS. Ada yang mereka semuanya memandang rendah para wanita. Dan harus diketahui, dulu dalam sejarah mereka parasit terhadap Kesultanan Nusantara. Ada Aceh, ada Banten, ada juga Siak Banasan. Nah, Siak itu di Sumatera ya. Jadi ketika itu, ini yang harus kita kan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sejarah itu kita pelajari untuk menjadi pelajaran ke masa depan. Jadi dulu Habib Alawi itu menikahi putri sultan. Dulu sultan-sultan itu ada yang husnuzon, prasangka baik, disangka mereka sunadi, disangka kalau menikahkan putrinya akan mendapatkan keberkahan. Ternyata mereka parasit yang berupaya mengkudeta tahta kesultanan. Di Siak, sultannya ada yang memiliki putri dinikah oleh Habib, padahal
punya saudara pria. Saudara pria ini harusnya sebagai pewaris tahta sultan dan juga punya anak laki. Tapi karena punya menantu Habib, ini kemudian anaknya itu mengkudeta sukunya, sehingga akhirnya malah mereka yang menjadi sultan. Nah, itu yang kita waspadai. Jangan sampai para kiai-kiai di pesantren nanti punya putri, punya menantu Habib, nanti pesantrennya itu bisa diambil alih oleh para Habib Ba'alawi ini. Ini harus waspadai. Juga di Aceh pernah, sebelumnya para awal itu di Banten, tapi kalau di Banten tahun 1750 menikah dengan Sultan Banten, mereka ketika mengkudeta perlawanan oleh Kiai Tapa dan Bagus Buang besar Sokan. 1753 Habibah Fatimah berhasil digulingkan. Kemudian yang perlu orang tahu adalah di Aceh. Di Aceh tahun 1815 sampai dengan 1820 ada Habib Marga Aidit, sama marganya dengan marga DN Aidit yang penggerak PKI. Dulu Sultan Alauddin itu dikudeta oleh Habib yang hari ini punya keturunan dari ibu ke Sultan Aceh. Jadi Sultan Aceh itu ada yang memiliki putri, nanti menurunkan namanya Husain Aidit. Husain Aidit ini punya anak bernama Abdullah bin Husain Al-Aidit Balawi, menggulingkan, mengkudeta tahta daripada Sultan Alauddin di tahun 1815. Terjadi perlawanan, akhirnya di tahun 1820 Sultan Kabit Aidit Parasit ini berhasil digulingkan dan kabur ke Pulau Penang, Malaysia. Ini yang orang harus sadar. Jadi mereka menjadi menantu tokoh-tokoh, menantunya sultan, menantunya kiai, menantunya ustaz, bisa-bisa jadi parasit. Ini yang harus kita waspadai, kiai-kiai saudara-saudara. Jangan sampai seperti kiai kita memberi wanti-wanti malah digeruduk. Kiai Nur Ikyah itu maksudnya baik, memberikan petuah nasihat supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan kemudaratan. Tapi ternyata malah yang menyampaikan kebenaran malah dibunuh. Itu yang harus kita waspadai. Nah, untuk pembekalan kepada para anggota PWI, perjuangan kita ini bagaikan perjuangan maraton. Jangan kena lelah, kita harus istiqomah. Batu karang yang keras saja, kalau terkena tetesan air terus menerus itu akan pecah. Begitu juga kekerasan hati para mukidin, para kabit, kalau terus menerus kita sampaikan, suarakan kebenaran, insya Allah mereka akan tersadarkan dan juga Indonesia akan kembali jaya. Jadi saya nggak perlu lama-lama. Sekarang kita ke bagian kuis saja ya, ya. Siapa yang kira-kira tidak menjawab? Yang berani? Oke, siap. Pak, silakan Pak. Dari Madura. Hadiahnya. Hah? Oh, ayo. Apa saja yang penting di sini itu. Monggo perkenalkan diri. Saya nama lengkapnya kalau di medsos Abi Nur Khalid Al-Maduri. Kalau di YouTube Ustadz Nur Khalid Al-Maduri yang sudah ratusan buat video membatalkan nasab Alawi. Masya Allah. Kalau ada yang membuktikan, maka ratusan video itu akan saya hapus semuanya. Kalau sekarang juga ada yang membuktikan bahwa Alawi nyambung dengan Rasulullah. Mustahil. Bahkan ke sini saya akan jalan kepala di bawah ke sini dari Madura. Kalau ada yang membuktikan, silakan. Silakan Kiai, pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa putra Raden Patah Demak yang di Madura? Karena pertanyaannya salah, saya tidak Kiai menanyakan sesuatu yang tidak tahu, saya jawab tidak tahu Kiai. Silakan yang kedua kalau ada yang berhubungan dengan nasab sajalah.
Silakan, saya tidak butuh hadiah, yang penting ada pertanyaan dan jawaban, itu saja. Saya minta arahan ketum dulu. Ketum masih boleh Pak? Masih boleh. Baik, tanggapan. Oh, oke. Apa haplogrupnya Habib Balawi? Oke, Ya, betul. itu adalah Betul. Berarti betul tadi katanya. Madura. Berdiri. Saya kira berdiri. Saya kira. Jadi orang Madura jangan jadi mukinin ya. Gimana aja ini kalau saya haturkan ke atas semua? Oh ya, boleh. Karena saya mantan mukibin. Oh, ya. Jadi harinya bareng-bareng ya? Iya, 40 tahun jadi mukibin. Oh, oke. Sekarang saya tobat. Oke, monggo. Yang kedua kebersamaan. Yang gambar sakera mohon ada di depan. Gambar sakera. Ini karena banyak harus nyanyi dulu. Nanti sebelum dikasih banyak harus menyanyi dulu. Nyanyi apa? Lagunya bebas. Lagunya Dan bebas. Madura harus ada yang nyanyi. Mungkin saya dulu ya, karena saya memang artis ya. Usia 77 tahun sudah artis. Silakan tengok di Abi Nur Khalid Al Maduri, di sana banyak nyanyiannya. Gitu. Madura di mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin selok soda merah hanya awalnya saja ya. Itu kita bersama sama bilang Payung, terima kasih. PWLS cabang Sumeneb. PWLS daerah Sumeneb. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada penitia suatu baik dan muharram, terutama juga kepada yang mulia dan semoga dimuliakan oleh Allah, Kiai Abbas, Kiai Imaduddin Al-Balani, juga yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, karena saya sering mengikuti. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, anak yang jadi Mandra namanya Raden Pamekasan. Ya, ada sebelumnya duluan. Betul. Ya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sambil menunggu anak sebentar kita berdoa. Baik, yang terima kasih kepada beliau. Untuk selanjutnya yaitu pembekalan langsung disampaikan oleh Ketua Umum PWILS Dr. K. Haji Muhammad Abbas Biliasi berikut sekaligus menutup acara Rakornas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ada dulu kita bersedia. Hidup Madura. Bukan dangdut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسلام Baik, kita lanjutkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ketua Umum Perjuangan Bersama Indonesia Laskar Sabilillah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yasir MA sekaligus menutup acara Rakernas. Waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala wa ba'd. Ashab al-fadail wal mukarramin para alim ulama para kiai wabil khusus sahibul bait Ahliyatul Hadar wakil ketua umum sekjen dan para pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah dengan berjalannya Rakornas ini mudah-mudahan akan menghasilkan sebuah manfaat di dalam kita membuat satu program yang memiliki satu tujuan wahdatul ummah, yaitu adalah kesatuan daripada umat dalam sebuah harakah perjuangan kepada semua. Saya mengharap kepada panjenengan semua dengan adanya Rakornas ini, panjenengan semua sering baca-baca tentang ADART daripada PWI Laskar Sabilillah. Kenapa itu penting? Karena ADART ini adalah merupakan konstitusi daripada organisasi PWI Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan semua masalah ini terang akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi untuk kemaslahatan perjuangan kita bersama dalam rangka dengan kalimat kita beriklali Islam. Istilahnya Bahyai Raden Haji Omar Irama adalah Izzul Islam wal Muslimin wa Izzul Indonesia wal Indonesiin. Coba saya ingin panjenengan bersama-sama mengepalkan tangan dengan mengucapkan Izzul Islam wal Muslimin wa Izzul Indonesia wal Indonesiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalkan tangan. Silakan. Izzul Islam wal Muslimin wa Izzul Indonesia wal Indonesiin. Kurang kompak. PWI Laskar Sabilillah Izzul Islam wal Muslimin wa Izzul Indonesia wal Indonesiin. Itu adalah merupakan yel-yel usulan daripada Mbah Yai Raden Haji Omar Irama. Beliau juga sama masih keturunan Wali Songo, cuma dakwahnya lewat musik. Saudara, sepertinya untuk pembekalan saya sudah cukup.
dari panjang lebar oleh Teknik untuk bertanya beberapa Fadil, insya Allah dapat manfaat. Tinggal mari kita jalankan amanah daripada rakyat Indonesia ini. Saya katakan bahwasanya kita ini PWI mengemban satu amanat dari masyarakat Indonesia yang luar biasa, meluruskan sejarah, mengemban leluhur, kemudian juga mengangkat bumi pertiwi, kemudian mengangkat harga diri daripada bangsa ini dari ulamanya, kiainya, pemerintahnya dan tokoh-tokohnya, budayanya, seninya, ajaran dan doktrinnya. Jadi saya yakin itu sangat berat sekali, tapi bagaimanapun harus kita lakukan. Karena kita ini adalah yang mewarisi bangsa ini dan kita juga harus membela. Saya mengharapkan secepatnya setelah Rakornas ini, panjenengan semua kemudian disosialisasikan hasil Rakornas ini kepada wilayah, kemudian kepada daerah dan kepada tingkat kecamatan dan ranting. Apakah mau mengadakan rakorwil atau umpama rakorda atau rakorcap, itu adalah terus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi. Kemudian nomor selanjutnya adalah perjuangan kita bukan menjawab framing. Saya sering sekali mengingatkan panjenengan, kalau ada framing yang kurang baik tidak usah dijawab. Hanya sebagian saja dijawab seadanya. Jadi perjuangan kita adalah membentuk, melantik sampai tingkat ranting PWI Laskar Sarjana, membuat patok-patok dan benteng di seluruh Indonesia. Maka insya Allah walaupun usia baru 2 tahun ini, tapi kita sudah mulai menguasai Sumatera. Insya Allah nanti tahun ini mungkin kita akan diadakan benteng-benteng ada di Kalimantan, dan kemudian Sulawesi dan Maluku nanti akan menyusul. Mudah-mudahan nanti dalam 3 tahun dan 4 tahun ke depan satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke diharapkan sudah terbentuk benteng-benteng PWI Laskar Sarjana dalam rangka membenteng Indonesia. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin apresiatif, semakin hari semakin menggetarkan, dan PWI semakin hari semakin menakutkan. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya akan memberikan penghargaan kepada mewakil daripada korban Pemalang berdarah yang disebut perang-perang Pemalang yang sangat bersejarah untuk PWI Laskar Sarjana Pergerakan Rakyat Indonesia. Silakan kepada sekjen untuk mempersiapkan. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan, apresiasi panjenengan, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, pastinya ada kekurangan. Jadi saya mohon maaf karena itulah kemampuan kita saat ini. Tapi kita jangan ukur berapanya, tapi yang penting adalah pergerakan kita semakin hari semakin progresivitasnya semakin nyata di bangsa ini. Silakan. Kepada Mbak Bin dan Bang Mono, ini adalah sejarah nyata pergerakan dan perjuangan kita. Saya kalau bicara beliau ini resah. Silakan. Saya ikut di sana, Mbak. Ya. Berkah, semangat. Ini adalah perjuangan kita yang telah membuktikan betapanya bagaimana perjuangan beliau membela visi misi PWI-LS, berani mempertaruhkan nyawa, jiwa, dan raga beliau ini. Yo PWI! Yo! Siapa kita? PWI! Siapa kita? PWI! Siapa kita? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya ceritakan sedikit dulu pada waktu saya jenguk beliau di rumah sakit. Beliau tidak sadar, beliau koma sampai seminggu.
Saya sudah pesimis melihat beliau sudah diselang, sudah diangkat. Beliau tidak sadar karena dapat luka bacokan yang dilakukan oleh golongan-golongan mereka. Akhirnya saya meminta kepada Allah, saya bicara kepada putrinya, saya bilang insya Allah akan sehat. Insya Allah akan kita sehat. Tidak lama kemudian alhamdulillah beliau sampai detik ini masih berdiri di depan kita semua. Padahal beliau sudah koma selama 1 minggu. Itulah kekejaman mereka kepada pribumi. Inilah yang buka mata kita. Kemudian juga alhamdulillah Pak Widyati ini juga beliau juga karena PWI pada waktu itu disarankan oleh Kapolres dan Polres untuk tidak bawa senjata karena memang kami tidak bawa senjata tajam tidak bawa. Mau langsung diperiksa silakan, begitu itu tidak ada bawa senjata kita. Tapi rupanya dari pihak Polres itu tidak seimbang. PWI diperintahkan untuk tidak bawa senjata, tapi rupanya dari sana bukan sekedar membawa senjata, tapi saya yakin dipersiapkan. Sudah siap senjata. Karena di gerobak-gerobak itu isinya tarik, isinya amfibox, isinya pedang, isinya golok, isinya yang panjang-panjang itu celurit. Sehingga begitu kita itu mau mediasi, negosiasi dengan panitia, kemudian diserang oleh mereka dengan sabatan golok, maka Pak Widyati ini akhirnya matanya kena sabatan celurit masuk, akhirnya matanya beliau menjadi korban. Dan sejarah kekejaman daripada Banu Ali bangsa Indonesia yang harus dicatat oleh amal otak dan hati kita semua. Maka saya katakan bahwasanya kalau PKB itu lahir dari rahimnya NU, maka PWI Laskar Sabilillah itu lahir dari hati nuraninya Nahdlatul Ulama. Beliau, saya katakan, saya terharu sama beliau. Kenapa? Sebab ketika saya jumpa berkali-kali tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Bahkan dia mengatakan enak itu. Jadi kalau segini mudahnya mau kenapa saya mati, subhanallah. Ini adalah betul-betul jiwa pejuang dan sampai detik ini beliau di jalan tidak. Maka dari itu kalau seumpama nanti kapan-kapan ada kerusuhan, mereka membuat ulah lagi, kemudian ada yang mengatakan kemudian diatur-atur seumpama oleh aparat kepolisian untuk kita tidak bawa senjata, diatur di sana harus tidak bawa senjata. Kalau ternyata mereka bawa senjata, kita siapkan juga senjata. Karena kalau tidak maka kita akan dipecundangi terus. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saudara-saudara sekalian, banyak orang yang kena sabab, tapi mereka mengatakan banyak yang tidak mempan. Betul. Istilahnya PWI Laskar Sabilillah tebal karena memang kita dibekali ilmu kanuragan oleh leluhur kita. Jangankan bom, jangankan celurit, jangankan golok, jangankan pedang, bom atom pun bisa tumbang di depan kita. Amin. Terima kasih hatinya sudah mohon atas perjuangannya, atas kehormatannya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala balasnya. Baik saudara-saudara sekalian, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan apresiasi panjenengan semua. Insya Allah nanti kalau ada acara PWI Laskar Sabilillah tingkat nasional, mari kita ramaikan kembali seperti ini. Mudah-mudahan fasilitasnya nanti akan kita perbaiki, akan lebih baik lagi. Baik, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini tanggal 30 tanggal 1 pada hari ini tanggal 1 Februari 2026 secara resmi Rakornas pertama PWI Laskar Sabilillah di Demak saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada beliau. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman.